Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman, berasal dari kelas 2A D4 Teknik Telekomunikasi dengan nomor BP 2011-07-3009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 10 soal UTS, di mana soal pertamanya yaitu menjelaskan prinsip kerja mikrofon dan speaker. Sebagaimana yang kita ketahui, yaitu pada mikrofon, gelombang suara menggetarkan diafragma pada mic yang membuat lilitan di belakang diafragma bergerak maju mundur sesuai dengan tekanan suara yang diberikan. Gerakan tadi di mana medan magnet menghasilkan energi listrik. Nah, pada speaker, energi listrik tadi yang menghasilkan medan listrik yang akan tarik-menarik dengan medan yang dihasilkan magnet. Akibat tarik-menarik ini akan memaksa lilitan pada speaker bergerak dan menggetarkan membran dan menggerakkan lagi udara di depan speaker sehingga menghasilkan energi bunyi. Selanjutnya yaitu soal kedua, jelaskan karakteristik sinyal suara manusia. Pada kita yang sebagaimana yang kita ketahui, itu karakteristik sinyal suara manusia berbeda-beda, yang mana dihasilkan oleh banyak organ seperti paru-paru, tenggorokan, pita suara, dan mulut, dan lain-lain. Atas perintah otak, semua organ akan menghasilkan suara untuk membicara. Suara bisa berubah-ubah akibat tidak berfungsinya salah satu organ dengan baik. Nah, yaitu jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu dimodulasi. Nah, modulasi adalah proses penumpangan sinyal informasi ke sinyal carrier, yaitu di mana ada 3 jenis modulasi analog. Pertama itu amplitude modulation atau disingkat AM. Yang kedua, frequency modulation yang dikenal atau disingkat FM. Yang ketiga, pulse amplitude modulation atau PAM. Yang pertama itu amplitude modulation, yaitu merubah parameter amplitudo dari sinyal pembawa. Yang kedua, frekuensi modulation, merubah parameter frekuensi dari sinyal pembawa. Selanjutnya, modulasi fasa atau phase modulation, yaitu merubah parameter fasa dari sinyal pembawa. Nah, kenapa perlu dimodulasi? Karena modulasi sangat diperlukan dalam proses komunikasi, karena sinyal informasi sangat sulit dikirim secara langsung. Selanjutnya yaitu turunan 3 persamaan modulasi AM. Di mana yang kita ketahui yaitu XMT sama dengan AM Max sin 2pi FMT. Yang kedua yaitu XCT sama dengan AC Max sin 2pi FCT. Yang ketiga, XCT sama dengan AC Max ditambah dengan XMT sin 2pi FCT. Bisa kita substitusikan dengan persamaan pertama ke persamaan ketiga, di mana XCT sama dengan AC Max ditambah dengan AM Max sin 2pi FMT dikali dengan sin 2pi FCT. Dan bisa kita dari persamaan ketiga kita tulis ulang dengan mengalihkan dengan AC Max atau AC Max. Ini tidak mengubah persamaan ketiga. XCT sama dengan AC Max ditambah dengan AM Max sin 2pi FMT sin 2pi FCT atau dikali dengan AC Max per AC Max. Yang kelima itu selanjutnya kita kalikan dengan AC Max atau AC Max. Ke bagian amplitudo sinyal bagian dalam
kurung dari persamaan keempat, di mana kita ketahui yaitu XCT sama dengan AC max per AC max dikali dengan AC max sama dengan ditambah AC max per AC max dikali AM max sin 2pi FMT dikali dengan sin 2pi FCT. Dengan menuliskan indeks modulasi sebagai M sama dengan AM max, maka diperoleh dengan XCT AC max per AC max dikali dengan AC max ditambah dengan AM max dikali AC max per AC max dikali dengan AC max sin 2pi FMT dikali dengan sin 2pi FCT. Selanjutnya yaitu persamaannya XCT sama dengan AC max per AC max dikali dengan AC max ditambah dengan M AC max dikali dengan sin 2pi FMT dikali dengan sin 2pi FCT. Selanjutnya itu XCT ditambah sama dengan 1 AC max ditambah dengan M AC max sin 2pi FMT dikali dengan sin 2pi FCT. Selanjutnya kita ditempatkan dengan AC max di luar tanda kurung, di mana XCAMT sama dengan AC max, di mana kita kalikan 1 ditambah M sin 2pi FMT sin 2pi FCT. Selanjutnya yaitu soal nomor 5, jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum, dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Itu yang pertama, indeks modulasi itu merupakan ukuran seberapa dalam sinyal informasi modulasi sinyal pembawa. Yang kedua, spektrum. Spektrum merupakan modulasi sinyal pembawa dengan sinyal informasi AM agar bandwidth frekuensinya sinyal menjadi lebih besar. Yaitu selanjutnya bandwidth sinyal termodulasi AM. Pada frekuensi di mana bandwidth termodulasi AM besarnya itu 2 kali frekuensi sinyal informasi. Yaitu soal selanjutnya yang nomor 6, jelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demulator AM. Nah, yang pertama yaitu modulator AM. Modulator AM mempunyai 2 garis input, yaitu sebuah sinyal informasi dan sinyal pembawa dan 1 output termodulasi. Sinyal suara dibangkitkan melalui mikrofon dan sinyal pembawa dibangkitkan dengan rangkaian osilator. Nah, selanjutnya itu demulator AM. Demulator AM merupakan sinyal yang dipancarkan melalui media udara akan ditangkap kembali oleh antena sehubung detektor yang terdiri dari dioda, resistor, kapasitor yang dikenal sebagai penyearah setengah gelombang. Apabila dioda diberi tegangan, maka akan didapatkan outputnya. Yaitu soal selanjutnya, soal nomor 7. Jelaskan modulasi AM DSB-FC, AM DSB-SC, dan AM SSB. Itu yang pertama, AM DSB-FC atau kepanjangan dari Amplitude Modulation Double Sideband Full Carrier, di mana yaitu penyusunnya berupa sinyal carrier dan juga 2 buah sinyal sideband. Selanjutnya itu sinyal AM DSB-SC. Itu merupakan suatu sistem modulasi yang mana amplitudenya sesaat gelombang pembawa diubah-ubah sesuai dengan amplitudo saat gelombang sinyal informasi. Selanjutnya itu sinyal AM SSB adalah salah satu jenis modulasi
Amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB atau disebut dengan lower sideband atau USB atau upper sideband. Yaitu selanjutnya soal nomor 8, yaitu jelaskan bagaimana cara mendapatkan sinyal AM DSB-SC dan sinyal AM SSB. Itu yang pertama, sinyal AM DSB-SC. Caranya itu yaitu sinyal set carrier ditekankan oleh sinyal AM DSB-FC. Terus cara mendapatkan sinyal AM SSB yaitu terbentuknya karena difilter oleh sinyal AM DBSC sehingga menjadi sinyal AM SSB. Yaitu selanjutnya soal nomor 9, jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan jelaskan keuntungan sinyal termodulasi SSB. Yang pertama itu mengalihkan sinyal SSB dengan sinyal carrier yang sama serta dengan frekuensi sinyal carrier pada transmitter. Yang kedua, untuk mendapatkan sinyal informasi yang jelas digunakan filter LPV atau dikenal dengan low pass filter. Keuntungannya yaitu ada dua. Yang pertama hemat daya, yang kedua bandwidth-nya yang digunakan lebih kecil. Yaitu selanjutnya soal terakhir, soal nomor 10. Jelaskan frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Di mana yang kita ketahui itu sistem multiplex FDM menggunakan sistem modulasi SSB, yaitu kanal suara mulai kanal 1 sampai kanal 4 dialokasikan sebesar 0 sampai 5 kHz. Besar kanal ini sudah cukup mengirimkan sinyal suara dengan band 300 sampai 3500 Hz. Kanal 1 dimodulasi dengan carrier 100 kHz menggunakan balance range modulator sehingga dihasilkan sinyal DSB-SC dengan band 95 sampai 105 kHz.